pemangkasan yang biasanya pemangkasan ini dilakukan setelah buah dipetik. Tujuannya adalah untuk memangkas cabang-cabang atau ranting yang tidak produktif, sehingga kita sisakan cabang yang produktif. Nah, setelah dipangkas akhirnya muncul seperti ada tunas baru. Nah, biasanya tanaman ini kalau ada cabang-cabang yang ini adalah cabang, salah satu contoh cabang ranting yang tidak produktif. Setelah dipotong maka akan muncul tunas baru dan biasanya akan menghasilkan bunga. Seterusnya akan ada buahnya. Sehingga proses pemangkasan ini memang seyogianya akan dilakukan setiap saat atau setiap habis buah itu dipetik, sekaligus untuk mengurangi daun-daun yang sudah tua. Dan tujuannya adalah untuk menumbuhkan pertumbuhan baru atau bahasanya ada pertumbuhan vegetatif pada jenis tanaman, khususnya pada jambu. Nah, proses ini saya lakukan juga semata-mata karena sekaligus kami ada diajari oleh tanamannya, sehingga tidak begitu saja pemangkasan ini kita lakukan serta-merta, tapi ini kita lakukan dengan trial atau coba-coba. Ternyata setelah ini saya lakukan, kok justru buahnya semakin lebat. Nah, satu lagi, ini cabang ini kecil, tidak muncul tunas, sehingga setelah dipangkas biasanya akan muncul tunas baru dan muncul bunganya. Nah, itulah proses budidaya yang terkait dengan pemangkasan. Adapun proses budidaya jambu ini tidak hanya proses ini saja, hanya pemangkasan dilakukan setiap saat. Artinya setiap buah dipetik kita lakukan pemangkasan. Tujuannya agar supaya panen jambu ini bisa setiap saat, bahkan setiap hari, karena pada prinsipnya jambu ini adalah ada yang sudah tua, ada yang masih muda, ada yang muncul bunga, ada yang pentil, sehingga bisa kita katakan bahwa buahnya muncul secara terus-menerus. Ini ternyata salah satu perlakuannya adalah dengan cara pemangkasan cabang ranting yang tidak produktif. Nah, mungkin sementara itu terkait dengan proses pemangkasan. Adapun proses-proses lain nanti juga akan kita jelaskan pada proses setelah buah itu mulai membesar harus diapakan. Insya Allah nanti akan kita tambahkan. Sekian dulu proses pemangkasan yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin bisa ini karena yang melaksanakan pemangkasan tidak hanya 1-2 orang, ada beberapa, barangkali akan kita lihat beberapa yang melakukannya. Mama lagi. Ini teknik pemangkasan dahan-dahan yang diperkirakan tidak akan berbuah, jadi harus dipotong dan harus dipilih. Pemangkasan ini dilakukan setelah pemotongan, setelah pemanenan, dari pemanenan. Oke.